adik-adik, mama, papa, dan keluarga, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Bertemu kembali di saat teduh kita pada hari ini bersama dengan Katia yang akan menyampaikan saat teduh pada hari ini. Adik-adik boleh disiapkan terlebih dahulu ya untuk Alkitabnya. Sebelum kita membaca, kita siapin dulu Alkitabnya. Kita buka dari perjanjian baru yaitu Filipi 1 ayat 27 sampai dengan 30. Kalau misalkan sudah ketemu, adik-adik boleh ditandain pakai pita atau pakai pembatas Alkitab ya. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau misalkan sudah ketemu, biarkan Alkitab kita tetap terbuka nih adik-adik. Kita mau minta bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari-Mu yang baru ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali lagi Tuhan untuk memulai saat teduh kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan ini boleh kami pahami, sehingga kami dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan membacakan Alkitab kita yang terambil dari Filipi 1 ayat 27 hingga 30. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja. Oke, Filipi 1 ayat 27 sampai 30 yang menyatakan, nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil, tanpa digentarkan sedikit pun oleh lawan-lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Firman Tuhan hari ini memiliki judul yaitu Mari Berjuang. Sebelumnya, Katia mau kasih contoh cerita nih untuk adik-adik. Ada dua orang anak yang bernama Sinta dan Mira. Siapa? Sinta dan Mira. Nah, Sinta ini adik-adik memiliki kekurangan. Kekurangannya itu dia selalu mendapatkan nilai yang kurang di dalam pelajaran matematika adik-adik. Sedangkan si Mira ini dia selalu mendapatkan nilai yang terbaik dalam pelajaran matematika. Sehingga Sinta ini bingung nih, kenapa ya dia kok selalu mendapatkan nilai yang tidak cukup adik-adik, yang selalu di bawah dari rata-rata. Nah, adik-adik kalau misalkan di posisi Sinta nih, apakah adik-adik menyerah begitu aja, atau malah makin putus asa karena nilai adik-adik segitu-segitu aja, atau adik-adik malah berusaha, giat belajar, dan lebih semangat lagi malah? Coba. Iya, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik harus berusaha, harus mau berjuang. Sama nih seperti di ayat yang ke-27 adik-adik. Mengajarkan kita untuk terus berjuang dan berusaha. Tidak mudah menyerah adik-adik. Kita harus yakin bahwa kita bisa dan kita mau berusaha. Banyak cara kok untuk berusaha. Contohnya rajin-rajin belajar, rajin-rajin membaca. Jika adik-adik kurang memahami suatu pelajaran, adik-adik bisa tanyakan hal itu kepada guru atau teman adik-adik yang mungkin lebih pandai dari kita adik-adik. Nah, di firman Tuhan hari ini juga Tuhan gak mau ngelihat kita mudah menyerah begitu aja adik-adik. Kita harus bisa tekun belajar, bukan tekun belajar aja, tetapi harus rajin berdoa juga kepada Tuhan. Karena mau usaha apapun adik-adik, jika adik-adik tidak berdoa itu sama aja. Jadi Tuhan mau kita berusaha dan berdoa. Sama nih seperti contoh lainnya nih dalam keluarga, misalkan mama papa adik-adik sudah berjuang juga loh untuk adik-adik. Berjuangnya dalam hal apa? Mereka berdua sudah mau merawat adik-adik. Mama papa
papa yang mau bekerja dari pagi hingga malam untuk mencari uang, untuk mencari nafkah untuk adik-adik, sehingga adik-adik bisa sekolah, bisa membeli baju baru, bisa membeli makanan, dan yang adik-adik bisa hidup enak. Itu semua berkat perjuangan mama papa adik-adik semua, dan dalam penyertaan Tuhan juga. Nah, adik-adik berjuang itu berarti mau berusaha. Meskipun pasti kita semua pernah merasakan kegagalan ya adik-adik, tapi itu tidak boleh membuat kita menjadi mudah menyerah. Berjuang itu artinya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk orang tua adik-adik. Pasti adik-adik mau dong menjadi kebanggaan Tuhan Yesus dan menjadi kebanggaan orang tua ya. Makanya dari itu adik-adik harus mau berusaha, harus rajin-rajin IMPA juga, sehingga adik-adik bisa tahu nih mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik adik-adik. Nah, jadi mulai sekarang adik-adik, marilah kita tetap bersemangat, tetap mau berjuang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan Tuhan, yang mau mengingatkan kami agar terus berusaha dan mau terus berjuang Tuhan, tidak mudah putus asa. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing Tuhan, segala aktivitas kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik.